Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk kembali menyimak kelanjutan dari hasil sidang uji material MK mengenai pasal 169 huruf Q berikut jabatan ini. Yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu petitum pemohon hanya memohon menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan titik-titik atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah berusia paling rendah 40 tahun untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu mengapa amarnya bergeser menjadi atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah? Dalam hal ini adalah benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak harus dimunculkan. Bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit bergeser dari petitum untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sepemahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan. Haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh
lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebahagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebahagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur, namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Selanjutnya Hakim D memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Sementara Hakim E memilih lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal 40 tahun. Dengan demikian, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temunya atau arsirannya dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima hanya ada pada jabatan gubernur, seperti yang diarsir di titik tengah itu. Selanjutnya pada diagram 2, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official. Sambil kita masih mendengarkan keterangan dari para hakim MK, karena ada yang concurring opinion, alasan berbeda, ada yang punya dissenting opinion, pendapat yang berbeda, sama ada juga yang mengabulkan. Kita tunggu bersama ya Tisa ya, seperti apa tanggapannya. Tapi yang jelas dari apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi pemirsa, bahwa ternyata uji material pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah keluar hasilnya, Andro. Dinyatakan bahwa oke, betul usia minimal 40 tahun, tetapi jika yang bersangkutan usianya di bawah 40 tahun ada hal lain yang dipertimbangkan, yaitu pernah menjadi kepala daerah, dipilih melalui pemilu, atau pernah menjadi anggota DPR RI. Begitu, Andro. Baik, Ya. kita langsung ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, seperti apa Bang? Apakah ini artinya Gibran akan langsung menjadi pendamping dari Prabowo Subianto karena syarat wali kota? Itu boleh Bang maju menjadi capres maupun cawapres? Ya, tentu pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas hasil dari Mahkamah Konstitusi ini ya, yang membuktikan Mahkamah Konstitusi mampu bersikap independen ya, memutus dengan argumentasi yang lengkap, jelas dan detail. Kalau kita ikuti tadi mulai pertimbangan sampai dengan diktum putusannya semuanya jelas dan detail dan tidak diragukan lagi ya, kaum muda usia di bawah 40 atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum bisa maju sebagai capres atau cawapres. Ini tentu bukan kado untuk Gibran seorang, tapi buat setidaknya 40 juta anak muda kita atau dan bahkan seluruh bangsa Indonesia, karena kita bisa memilih pimpinan kita tanpa adanya pengaturan yang diskriminasi. Nah, soal apakah Pak Prabowo akan mengumumkan cawapresnya Mas Gibran, itu tentu belum diputus ya. Dan tapi saya melihat adanya masukan yang begitu banyak ya dari berbagai daerah. Bahkan saya sendiri dari dapil saya nih Jakarta Timur sini banyak sekali masukan agar Pak
Gibran dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Tentu saya nih kalau Anda tanyakan bukan ke Waketum, tanyakan ke Habibur Rahman ya, saya tentu menginginkan cawapres muda yang gigih dan berani. Nah, itu. Oke. Tapi Ya. begini, oke lah, tapi kalau untuk jadi calon wakil presiden tentu mungkin akan bergabung dengan partai tertentu. Udah dapat bocoran belum? Kira-kira akan gabung ke siapa? Nggak harus menjadi anggota partai politik tertentu, karena pengaturannya di konstitusi kita, capres dan cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Tapi yang bersangkutan masih di PDIP. Nah, jadi gini, ada 3 hal yang memungkinkan Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Pertama, regulasi, ya kan? Regulasinya kan sudah selesai hari ini dan itu memungkinkan. Ya. Yang kedua adalah keputusan para ketua umum partai politik, ya, pendukung, ya, pengusung, ya, yaitu Pak Prabowo dan rekan-rekannya. Sesama ketua partai politik, apakah mau memutuskan Mas Gibran. Yang ketiga, perkenan dari orang yang bersangkutan. Nah, terkait perkenan itu kan soal individu. Kalau kita ingin mengusung tetapi yang bersangkutan tidak berkenan kan nggak bisa juga. Makanya tapi kita kalau serahkan. Sudah banyak Bang Habibur Rahman. Kita serahkan hari kepada. Ini sudah tanggal 17 loh. Ya. 17, 18, 19. Masih banyak sekali. Masih ada ratusan jam ya kita bisa ini ya. Katanya last minute ini hundreds of hours, 100 hours kita masih ada gitu loh. Jadi masih leluasa sekali waktu ya, tentu kita berharap para ketua umum partai politik bisa segera memutuskan dan mengumumkan. Jadi itu tadi, kalau Mas Gibran maju nggak harus dari partai politik, bisa. Tapi suara-suara pasti sudah dapat suara lah begitu dari koalisi pendukung Pak Prabowo. Bagaimana respon mereka mewakili suara koalisi? Bang Habib. Tetap saya harus tegaskan belum ada putusan, tetapi kalau yang saya dengar ya banyak pihak yang mengatakan Pak Gibran ini adalah jalan tengah gitu kan. Solusi, titik temu gitu kan ya. Banyak yang mengatakan begitu, tapi ini bukan pernyataan ofisial ya bahwa sudah menyetujui rekan-rekan kami partai politik. Tapi kalau saya ke berbagai daerah, kemudian saya juga ketemu berbagai elit-elit politik, bahkan ketemu beberapa orang yang disebut bacawa presnya Pak Prabowo ya, rata-rata mengatakan oke, misalnya saya nggak jadi, tetapi kalau Mas Gibran saya siap loyal, samina wa ta'na. Gitu loh. Kurang lebih begitu. Itu semua ketua parpol yang mendukung Pak Prabowo? Ada beberapa tokoh elit politik, termasuk orang-orang yang disebut sebagai calon kuat bacawa presnya Pak Prabowo mengatakan demikian. Tapi punya targetkah? Karena dari KPU menyatakan hari pertama yang akan mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Kalau Prabowo sama cawapresnya kapan mau daftar, Bang Habibur Rahman? Nggak ada masalah ya, kita daftar yang terakhir pun nggak ada masalah, yang jelas kita yang akan menjadi pemenang insya Allah. Baik, sekarang saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, dengan putusan MK ini akan seperti apa gempar politiknya? Ya kita tunggu ya, kalau dari kubunya Pak Anies dengan Muhaimin kan mereka sudah jadi pasangannya, jadi relatif tidak terganggu lah. Dari koalisi Indonesia Maju justru saya melihat ini menjadi peredam potensi gempa gitu, perebutan mengenai posisi calon wakil presiden. Nah di koalisi Indonesia Maju kan ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada partai-partai lain yang kira-kira masing-masing tuh punya jagonya lah. Dan Gibran ini bisa jadi titik temu, tadi udah dijelaskan oleh Pak Bib. Ngomong-ngomong Pak Bib, hari ini saya lihat ngobrolnya itu lebih banyak dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi kelihatannya tuh gempa di hatinya itu, tapi gempa yang menyenangkan kira-kira begitu. Kemarin bicara ya, bener ya. Kemarin tuh mendem aja kan, barangkali ya karena itu kepikiran gitu. Tapi hari ini sudah kelihatannya udah lepas, lega banget begitu. Jadi saya jarang, Pak Bib ini pada dasarnya pendiam. Tapi hari ini tadi saya ketemu offside dikit nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas sudah lega. Iya, nah yang akan menarik ini kan kalau betul Gibran ini nanti dengan Pak Prabowo, maka kemudian kita lihat reaksi dari koalisi PDI Perjuangan dengan P3. Hemat saya pada hari ini sebetulnya Pak Mas Gibran ini secara teoritis di atas kertas itu masih bisa kedua calon, bisa ke Prabowo, bisa juga ke Mas Ganjar. Walaupun peluang terbesarnya tentunya kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo yang sudah ngelamar, Mas Ganjar kan belum ngelamar kan. Pak Mas Gibran kan sudah bahkan melaporkan ke DPP bahwa dia diminta sebagai calon wakil presiden oleh Pak Prabowo. Nah, itu satu yang sudah berjalan. Nah, Mas Ganjar sendiri kan penentuannya nanti di Bu Mega. Bu Mega selama ini kalau mencari wakil presiden itu biasanya 2 kriteria. Pertama itu adalah dari Nahdlatul Ulama, yang kedua itu dari usia senior gitu. Nah, kalau bicara Gibran bukan NU,
bukan senior. Nggak masuk Nah, berarti ya? jadi kalau pakai pakemnya Bu Mega ini nggak masuk gitu loh, bukan Mas Gibran. Tetapi kan dalam politik kan bukan cuma jalan lurus, ada juga belok kiri, belok kanan kan begitu. Bahkan tanpa sen gitu. Tapi pada hari ini kalau ini linear, maka pasangan Prabowo Gibran yang akan menjadi calon dari Koalisi Indonesia Maju. Oke. Gitu. Bang Kodari sangat optimistis bahwa Prabowo diduetkan sama Gibran. Kita ke Mas Arya Bima, politisi PDIP. Mas Arya Bima melihat putusan dari MK hari ini yang mengabulkan bahwa boleh maju menjadi capres-cawapres meskipun usianya di bawah 40 tahun kalau sudah punya pengalaman atau sedang menjabat menjadi kepala daerah. Sebelum kita tersambung bersama dengan Mas Arya Bima, Bang Kodari, akankah Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka? Oh iya, iya. Jadi Tanpa balik lagi keraguan kenapa jawabannya. Gibran pertama sebagai jalan tengah bagi kandidat dari berbagai macam partai politik, yang kedua untuk mewakili kalangan pemilih muda yang di bawah usia 40 di bawah usia 40 itu kan pada tahun 2024 ini diperkirakan angkanya sekitar 52%. Yang ketiga potensi suara di mana Pak Jokowi itu tingkat kepuasannya 80%. Jadi memang menjadi wajar bagi Pak Prabowo untuk memilih Mas Gibran ya. Boleh dibilang dari semua kandidat ya yang paling memenuhi beberapa aspek atau kriteria itu adalah Gibran. Gitu. Oke. Jadi bolanya menurut saya sekarang ada di Gibran itu sendiri. Dia mau memilih bersama dengan siapa. Ini gadis cantik, ini cowok ganteng gitu ya yang dilamar oleh para kontestan 2024. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Mas Arya Bima, sudah bergabung bersama kami Mas Arya Bima. Halo. Halo Mas Arya Bima, bagaimana respon dari PDIP soal putusan MK hari ini? Halo? Ya, silakan Mas Arya Bima. Bagaimana respon dari PDIP soal dengar. putusan MK hari ini? Pak dengar. Mas Arya Bima bisa mendengar kami? Halo? Halo? Halo. Halo? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Nah, saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, tapi begini, ada tidak potensi suara pendukung Prabowo Subianto itu bisa pecah di garis rumputnya dengan masuknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden? Ada potensi itu enggak? Kalau bicara setahun 2 tahun yang lalu, mungkin saja potensi itu ada. Tetapi menurut saya pemilih Pak Prabowo pada hari ini sudah tersaring. Pemilih Pak Prabowo itu ada 2 macam. Pertama memang penggemar Pak Prabowo, dan menurut saya itu pada dasarnya secara basis ideologinya itu adalah nasionalis, tapi mau pemimpin yang tegas, yang berani begitu. Nah, sementara kelompok pendukung Pak Prabowo pada masa lalu itu yang kategori sesungguhnya adalah yang nggak suka dengan Pak Jokowi gitu ya, atau pembenci Pak Jokowi, itu sebetulnya sekarang sudah bergeser kepada calon yang lain. Dan dugaan saya itu larinya kepada Pak Anies gitu. Nah, yang tidak suka itulah mereka yang tingkat kepuasannya itu rendah, alias tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan mereka itu sudah lari kepada calon yang jelas-jelas temanya adalah perubahan, yaitu Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kan pada hari ini Pak Prabowo itu memperebutkan kolam suara yang puas bersama dengan Mas Ganjar. Nah, sekarang siapa yang dipersepsi lebih Jokowi dibandingkan dengan yang lain? Siapa ini ya antara Ganjar dengan Prabowo ini ya yang warna Jokowinya paling kental? Itulah yang akan paling banyak dipilih atau menarik mayoritas dari pemilih Pak Jokowi. Gibran sama Ganjar. Nah, dengan adanya Gibran bersama dengan entah Prabowo atau Ganjar, itu akan menambahkan aura atau minimal asosiasi ya antara Pak Jokowi dengan pasangan ini gitu. Pada hari ini kan kita matematikanya Prabowo dengan Gibran. Jadi menarik sekali kalau memang nanti setelah dideklarasikan Prabowo dengan Gibran, itu bagaimana dampak peralihan dari pendukung Jokowi itu kepada pasangan ini. Apakah efek Gibran ya bisa menarik pendukung Pak Jokowi? Nah, suara antara Ganjar dengan Prabowo ini kan sekarang kan kurang lebih aja lah ya, beda-beda tipis-tipis begitu. Apakah dengan Prabowo Gibran itu bisa membuat selisih suara antara Prabowo dengan Ganjar menjadi jauh? Karena 80% yang puas kepada Pak Jokowi itu mayoritas larinya kepada Prabowo Gibran. Oke, Bang Habibur Rahman, keuntungan Gibran gabung sama Prabowo kalau memang jadi pendamping dari Prabowo Subianto. Bang Habibur Ya, saya pikir itu aspirasi banyak konstituen dan masyarakat luas ya. Tadi dikatakan soal mendukung Pak Prabowo. Kami ini kan pendukung Pak Prabowo. Tapi saya melihat tadi ya fenomena hari ini tadi di MK. Sekian ribu masyarakat dari dapil saya Jakarta Timur yang murni pendukung Pak Prabowo dari tahun 2014 hadir ke MK ya kan ya, sujud syukur begitu melihat putusan yang terakhir ini. Artinya apa? Penerimaan terhadap apapun putusan Pak Prabowo itu sudah terjadi. Ya, kalau memang Pak Prabowo memutuskan
koalisi di 2019, rekonsiliasi dengan Pak Jokowi itu sudah diterima oleh pendukung Pak Prabowo pada pemilu 2019. Sehingga sekarang sudah nggak ada masalah lagi. Pak Prabowo bergabung dengan anaknya Pak Jokowi, malah disyukuri oleh masyarakat. Kenapa? Karena Mas Gibran ini kan ternyata ada kelebihan sendiri, ya. Tokoh muda, berpengaruh, ya, berprestasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Arya Bima juga, pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk menyimak bagaimana kondisi terkini di Mahkamah Konstitusi berikut ini. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa para pemohon melakukan pengujian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Undang-undang pasal tersebut dianggap telah dibacakan. Menurut pemohon, pasal-pasal aku dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa secara umum isu hukum utama dalam perkara nomor 90 berkaitan dengan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara itu dalam perkara nomor 91 pemohon meminta agar persyaratan menjadi calon presiden. Ya, pemirsa, itu tadi kondisi terkini masih dalam fase yaitu membacakan dissenting opinion dari salah satu hakim, karena kita ketahui ada beberapa hakim menyatakan dissenting opinion, ada 4 hakim pemirsa.